Tapi kalau bahas tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, dimusuhi. Yang pertama kali yang nggak senang dengan dakwah ini iblis, laknatullah alaihi. Syayatin, setan. Kemudian setan itu membisikkan kepada wali-walinya. Siapa wali-walinya? Yaitu a'immatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah. Mereka nggak senang. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi di anak wedok dipateni mergo marai camah. Gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dewi, ngono nak bosen diganti watu sing luwih apik. Pokoke aneh, sikape ku aneh. Tapi cerdas. Ya ono cerdas. Cerdas iku iso nyebut lafaz Allah, tapi ora paham. Dadi ya aneh wong kafir ya pancen wong salah ku pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan, ya napa menfisikkan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza, gawe watu terus disembah. Ada fisiknya, napa? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, Muhammad, nggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak, apa dari emas, apa dari batu. Ini kan jelas dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka. Kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus Kanjeng Nabi dikandhawa Allah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andaikan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu enggak ada ayat la a'budu ma ta'budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya iki rada jelimet ben ki rada pinter. Sajane aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah iso dadi dokter. Lah, maksudnya kan rada jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Napa? Yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawuh la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang ngakui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Ya, tadi ya rada jelimet, tapi tak latih pinter kayak paham ya, kemajuan. Tadi paham ya? Ya ibu paham ora paham. Mantas sebab bikomin fa napa minhum mangga gayane paham insyaallah ya. Paham mereka paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya jaa Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar, berarti Zaid tidak Amar, Amar ya tidak Zaid. Karena al-atfu yaktadi taghayyur, kalau ada ataf berarti orangnya beda. Nah, padahal di surat Juz Amma itu kan ada lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin, karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaktadi taghayyur. Meskipun lafadznya sama sekalipun, misalnya ada orang bilang jaa Zaidun wa Zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Amar, mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin, meskipun namanya sama-sama Zaid. Tapi kalau dikatakan jaa Zaidun wa Zaidun, pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaktadi taghayyur. Nah, dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah apa pohon besar, menyembah apa, disebut era modern disebut non semitik, tidak punya kitab samawi.
Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan. Dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka kan ndak anti ahli kebangkitan. Cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga. Yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga. Makanya mereka protes, Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli apa? Kitab. Karena maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Nah problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini, sehingga kafir ini semuanya kafir, semuanya tauhid. Wah ya repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab, sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka, bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka, dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik, karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji, masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah bersama bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik, karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, enggak jalalan ngalor ngidul, ora mesti mlebu swarga. Ketua partai Islam iso ketangkep nang Islam. Oh itu kan repot, wis ketua partai pinggir gambare Ka'bah cek ora mesti. Lah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai di murid sudah iso miber kabeh cek sul khotimah cara kiai-kiai jenenge kiai sapa barseso. Dadi loro. Dadi wong Islam ku loro. Kalau mereka enggak mbok berdua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di. Nah. Makanya ini terus kita tidak beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwih angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwih angel. Mulane akhirnya keterusan ora kepercaya donga tok mayit bareng kuwi rontok sisa-sisa niku asline. Mergo anggere wis mati ku dianggep wis bar. Repot. Tapi coba jero-jero. Mari fitnah.